Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adila Septiana, MPD. Perkenalkan, saya Nislina Atira, NIM 1807211001005 akan menerangkan pengalaman saya selama menjalankan usaha dari tugas kewirausahaan dari awal sampai akhir. Selamat menonton. Baik, yang pertama, dalam selling skill kewirausahaan, saya menjual 2 produk. Yang pertama yaitu produk alpukat kocok. Yang kedua ada juga yaitu khas Bawean, yaitu kerupuk ikan petola yang terbuat dari ikan tongkol dengan rasa yang sangat unik dan renyah atau gurih. Nah, untuk yang pertama, pada selling skill yang pertama, saya menjual yaitu alpukat kocok. Kenapa saya menjual alpukat kocok? Dikarenakan di Bawean atau khususnya di tempat tinggal saya itu banyak petani yang memiliki kebun alpukat dan harganya sangatlah murah. Per biji hanya 10.000. Atau bisa dikira-kira 1 kilonya itu seharga 15.000. Nah, untuk selling skill yang pertama yaitu penjualan alpukat kocok, untuk total pendapatan yaitu seharga 560.000 dan total pengeluaran 301.000. Nah, laba yang diperoleh yaitu 259.000. Nah, kenapa sangat banyak laba yang diperoleh? Karena pada saat itu memasuki bulan Ramadan dan dimana merupakan suatu peluang besar untuk menjual suatu minuman yang segar karena dapat menjadi takjil yang sangat menyegarkan dan juga murah meriah. Sehingga banyak masyarakat di Pulau Bawean membeli alpukat kocok ini. Dan kemudian faktor lainnya yaitu dikarenakan minim sekali orang yang menjual alpukat kocok. Nah, untuk yang kedua, saya tidak menjual lagi alpukat kocok dikarenakan langkanya alpukat itu sendiri di Pulau Bawean. Nah, untuk yang selling skill kedua, jadi saya menjual sebuah produk yaitu ikan tongkol, kerupuk petola ikan tongkol khas Bawean. Nah, di mana saya menjadi sebuah reseller di sana karena saya mengambil dari orang tua saya, kemudian saya menjualnya lagi. Setelah itu saya menjual melewati aplikasi Shopee. Nah, alhamdulillah dan ternyata banyak customer yang membeli meskipun tidak sebanyak penjualan seperti di alpukat kocok. Nah, untuk selling skill yang kedua ini total pendapatan yaitu 135.000 dan total pengeluarannya 105.000 dan labanya yaitu 30.000. Nah, untuk yang ketiga, saya tetap menjual suatu produk kerupuk petola ikan tongkol khas Bawean. Nah, platform yang digunakan yaitu platform Shopee. Nah, total pendapatan yaitu 25.000 dan total pengeluaran 20.000. Laba 5.000. Nah, sebagai penunjang suatu produk ini biar banyak customer yang membeli. Nah, biasanya saya menggunakan suatu promosi melewati aplikasi di Shopee dan juga menggunakan platform WA dan Instagram. Nah, selanjutnya pada selling skill keempat ini saya masih tetap dalam produk kerupuk petola ikan tongkol khas Bawean. Nah, total pendapatannya yaitu 50.000 dan total pengeluarannya 40.000 dan laba yang diperoleh yaitu 10.000. Nah, untuk deskripsi kegiatan praktikum selling skill ini, dalam kegiatan praktikum selling skill ini, penjualan produk dilakukan melalui media sosial platform Shopee dengan harga 10.000 untuk ukuran yang kecil.
dan yang besar yaitu 25.000. Nah, untuk pemasaran produk Shopee yaitu sudah terdapat di promosi produk di sana karena terdapat pilihan seperti promo toko, voucher ikut toko, paket diskon, koin penjual, dan promo Shopee. Jadi produk yang saya jual ini dalam praktikum selling skill mengikuti promo toko dan voucher. Sehingga alhamdulillah produk terjual meskipun tidak banyak. Dan untuk bisa pengiriman sudah dikelola Shopee. Insya Allah aman dan pengemasannya atau packing dibuat oleh saya sendiri. Nah, untuk produk saya membeli ke ibu saya sendiri dengan harga 5.000 untuk yang kecil dan yang besar 20.000. Sehingga tiap bungkus saya mendapatkan 5.000, keuntungan 5.000. Nah, kemudian selanjutnya saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman dalam kegiatan praktikum selling skill. Nah, pengalaman dalam kegiatan praktikum selling skill ini, selama kegiatan praktikum selling skill ini menjadikan saya untuk tidak malu lagi untuk berjualan dan mempromosikan suatu produk. Karena dengan berjualan kita dapat merasakan bagaimana susahnya untuk mendapatkan uang. Dan dari kegiatan ini saya bisa tahu cara menilai tipe-tipe customer. Misalnya terdapat customer yang cerewet, customer yang minta nego terus, dan lain-lain. Nah, kemudian dari hal kegiatan ini yang saya ketahui, jika berjualan akan tetap laku meskipun mahal asalkan kualitas atau rasanya memuaskan customer. Selain itu, dari kegiatan ini membiasakan kita bagaimana melayani customer dengan baik dan ramah. Kemudian pada pengalaman saya di selling skill yang kedua ini, yaitu pengalaman saya dalam selling skill yang kedua ini. Selama kegiatan, pengalaman saya yang didapatkan ketika berjualan melewati aplikasi Shopee, banyak customer yang melakukan checkout namun tidak melakukan proses pembayaran, sehingga menjadikan batalnya pembelian. Dan dengan batalnya pembelian, maka pihak Shopee akan mengklaim toko saya ini masuk dalam suatu penalti atau penurunan toko. Nah, kemudian untuk pendapatan di Shopee akan cair apabila pembeli mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai, sehingga hal ini membutuhkan kesabaran untuk tiap penjual apabila ingin menyetok produk. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran setelah saya menjual produk di Shopee, terutama dalam menunggu konfirmasi pembeli. Setelah dikonfirmasi oleh pembeli, maka dana atau keuntungan itu akan cair ke rekening kita. Sehingga benar-benar penjual harus benar-benar ekstra menunggu konfirmasi dari pembeli. Nah, jika masih belum dikonfirmasi, maka secara otomatis Shopee akan mengirimkan langsung dana untuk kita. Namun sayangnya dana tersebut akan cair ke kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu atau 6 hari. Atau bisa saja membutuhkan waktu cepat asalkan pembeli sudah menerima barang. Nah, kemudian sudah terdeteksi oleh Shopee bahwasanya barang tersebut sudah menyampai ke customer atau pembeli. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai hambatan-hambatan selama saya menjual sebuah produk, baik itu alpukat kocok ataupun kerupuk petola ikan tongkol khas Bawean. Nah, hambatan-hambatannya yang pertama, untuk alpukat kocok, karena saya membeli alpukat tidak
hanya ke satu petani alpukat saja, melainkan ke beberapa petani. Nah, membuat hasil dari laba penjualan alpukat kocok itu tidak tetap. Kadang menurun, kadang naik. Karena tiap petani itu menjual alpukatnya berbeda-beda. Dan yang kedua, ketika saya menjual suatu kerupuk petola ikan tongkol khas Bawean yang menjadi hambatannya, yaitu karena di Pulau Bawean tidak ada jasa pengiriman JNT, melainkan yang ada hanya JNE saja. Sehingga hal tersebut menjadikan kesulitan bagi saya karena rumah saya dengan jasa pengiriman JNE sangatlah jauh. Baik, itulah tadi perjalanan selama melaksanakan tugas kewirausahaan. Semoga dari menjalankan kewirausahaan tadi dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis ke depannya dan lebih baik lagi. Amin. Cukup sekian dari saya, Nisrina Atira. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.